Ya, dia membantu baca buku. Kayaknya Oke, saya yang baca loh ya. Oke, suara saya dengar jelas atau ada berisik noise enggak kan? nggak apa-apa. Oke, ya. Dari halaman 139 ya, yang di masa kuliah itu ya Pak Ronald ya. Yoi. Iya, iya kok kelinci. Iya, soalnya nggak bisa keluar kalau nggak ada avatarnya. Oke, ya. Semasa kuliah, selama beberapa semester saya bersahabat dengan WW. Dia adalah sahabat yang bersedia meminjamkan sedikit uangnya ketika dompet saya kosong. Saya sangat memerlukan bantuan. Ia pun dengan senang hati menolong. Meskipun ia sangat ringan tangan, WW adalah pribadi yang selalu memandang suram masa depan dan peluangnya. Ia adalah negator sejati. Ketika itu, saya mengendari tulisan seorang kolumnis surat kabar yang menegaskan harapan, pendekatan positif, dan peluang. Saat WW mendapati saya tengah membaca artikel kolumnis tersebut, atau saat saya menceritakan isi artikel, WW akan berkata, oh, demi Tuhan, deh, baca halaman pertama. Dari situlah kamu akan belajar tentang kehidupan. Kamu harus sadar bahwa kolumnis ini sekadar mencari uang dengan menulis di surat kabar. Ketika diskusi kami beralih topik menjadi memperbaiki nasib, Dewi selalu mengutarakan rumus menjadi kaya. Ia selalu berujar, Dev, hanya ada tiga cara untuk menghasilkan uang saat ini. Satu, menikah dengan wanita kaya. Dua, curilah sesuatu dengan rapi dan legal. Atau tiga, bertemanlah dengan orang yang tepat, yaitu orang yang berpengaruh. Dewi senantiasa siap mempertahankan rumusnya tadi dengan memberikan contoh-contoh sambil tetap membahas topik halaman pertama. WW mengutip bahwa seorang pemimpin buruh menggelapkan dan melarikan uang serikat buruh. WW membahas pernikahan seorang pemetik buah dengan wanita kaya. Seorang teman WW juga mengenal pejabat dan menjadi kaya karena koneksi tersebut. Saya lebih muda beberapa tahun dari WW yang sangat cerdas masa kuliah. Saya memandangnya sebagai kakak. Karena itu saya nyaris kehilangan keyakinan untuk sukses dan menerima falsafah negator. Untungnya, suatu petang setelah berdiskusi panjang lebar dengan WW, saya kembali tersadar. Terlintas dalam benak saya bahwa saya sedang mendengarkan suara kegagalan. Tampaknya, WW sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia gagal, bukan berusaha mengubah pola pikir saya. Sejak saat itu, saya memandang WW sebagai objek penelitian saya, semacam kelinci percobaan. Alih-alih mendengar keluh kesahnya, saya mempelajarinya sambil mengira-ngira alasan WW berpikir demikian. Saya meneliti teman negatif saya sebagai semacam eksperimen pribadi. Saya tak pernah lagi bertemu dengan WW selama 11 tahun. Namun, seorang teman lain bertemu dengan WW beberapa bulan lalu. Saat ini WW bekerja sebagai juru gambar yang berpenghasilan rendah di Washington. Saya bertanya pada teman tersebut, apakah WW sudah berubah menjadi lebih baik? Tidak, justru WW kian berpikir negatif. Kehidupannya berat, ia pun punya empat anak-anak dan mengalami kesulitan keuangan. WW seharusnya bisa 5 kali lebih kaya daripada kehidupannya saat ini jika ia tahu cara menggunakan otaknya. Negator ada dimanapun. Segelintir negator seperti WW yang nyaris mempengaruhi saya adalah pribadi yang sebenarnya bermaksud baik. Namun, ada pula orang lain yang iri dan menginginkan Anda tergelincir bersama mereka. Mereka merasa dirinya kurang dan mereka pun berupaya mempengaruhi Anda agar menjadi orang yang serba tanggung. Berhati-hatilah, pelajarilah para negator. Jangan biarkan mereka merusak rencana sukses Anda. Tak lama berselang, seorang pemuda yang berprofesi sebagai karyawan menceritakan alasannya berganti kendaraan antar jemput. Sepanjang perjalanan, ada karyawan yang selalu menjelek-jelekkan perusahaan tempat kami bekerja. Ia selalu menyalahkan kebijakan manajemen apapun. Dia selalu berpandangan negatif terhadap semua karyawan dari supervisor ke atas. Produk yang kami jual dikatakannya buruk, semua kebijakan perusahaan dipandangnya salah, seperti yang dinilainya semuanya selalu bercacap, paparnya. Tiap pagi, saya tiba di kantor dengan perasaan tegang.
Dan tiap malam saya tiba di rumah dengan berkecil hati dan depresi setelah mendengar orang itu menggerutu selama 45 menit tentang kejadian di kantor hari itu. Akhirnya saya memutuskan pindah ke antar jemput yang lain. Situasinya sangat berbeda. Kini saya bersama sekelompok karyawan yang berpikiran positif. Pemuda itu sukses mengubah lingkungannya. Dia cerdas bukan? Jangan membuat kesalahan. Teman-teman di sekitar Anda mempengaruhi diri Anda. Orang-orang yang berpikir serupa selalu berkumpul bersama. Rekan-rekan kerja Anda semuanya berbeda. Ada yang berpikiran negatif, ada pula yang berpikiran positif. Ada rekan yang bekerja karena harus melakukannya, ada pula yang bekerja karena berambisi dan ingin mendulang prestasi. Segelintir rekan kerja meremehkan perkataan atau tindakan bosnya. Rekan kerja yang lain bersikap lebih objektif dan sadar mereka harus menjadi pengikut yang setia sebelum menjadi pemimpin. Pola pikir kita langsung dipengaruhi oleh kelompok tempat kita bernaung. Pastikan diri Anda bergaul dengan kelompok yang berpikir positif. Ada lubang perangkap dalam lingkungan kerja Anda. Di dalam setiap kelompok ada segelintir orang yang menyadari kekurangannya, tetapi berusaha menghalangi langkah Anda meraih kemajuan. Banyak orang berambisi yang ditertawakan, bahkan diancam. Karena mereka mencoba lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak lagi, mari hadapi semuanya. Segelintir orang yang iri ingin mempermalukan Anda karena Anda mau terus maju. Hal ini acap kali terjadi di banyak perusahaan. Ada karyawan yang marah kepada rekannya yang ingin mempercepat produksi. Ini juga terjadi pada dinas militer ketika sekelompok individu yang berpikiran negatif berusaha mempermainkan dan mempertaruhkan tentara-tentara muda yang ingin mengikuti pendidikan di sekolah perwira. Bisnis juga mengalaminya ketika segelintir individu yang tidak berkualitas berusaha menjaga langkah Anda. Di SMA, Anda berkali-kali menyaksikan sekelompok remaja bodoh mencemooh teman sekelasnya yang cerdas, sekaligus meraih nilai tinggi. Kadang-kala dan sekali pula, siswa cerdas dicemooh hingga siswa itu akhirnya berkesimpulan bahwa dirinya tidak pantas berotak encer. Abaikan pemikir-pemikir negatif di sekitar Anda. Seringkali Anda mendengar perkataan-perkataan yang sebenarnya bukan ditujukan kepada Anda. Perkataan tersebut sekedar menyiratkan apa yang dirasakan pembicara tentang kegagalan dan ketakutannya sendiri. Jangan biarkan pemikir negatif menjatuhkan diri Anda. Biarkan mereka jatuh menetes layaknya air dari ketinggian. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpandangan maju, bergeraklah bersama mereka. Anda sanggup melakukannya hanya dengan berpikir positif. Saya hanya berpesan, waspadailah sumber nasihat Anda. Dalam mayoritas perusahaan, Anda akan bertemu dengan penasihat paruh waktu yang mengenal seluk-beluk perusahaan dan ingin sekali memberi petuah kepada Anda. Suatu saat saya tidak sengaja mendengar seorang penasehat paruh waktu tengah menjelaskan situasi kantor kepada seorang karyawan muda. Penasehat itu berujar, cara terbaik bekerja di sini adalah menjauhi siapapun. Jika mereka mengenal Anda, mereka akan membebankan lebih banyak tugas kepada Anda. Jangan dekat-dekat dengan Pak Sir, manajemen departemen. Jika ia mengira tugas Anda masih sedikit, ia akan membebani Anda dengan lebih banyak pekerjaan. Penasehat paruh waktu itu sudah bergabung dengan perusahaan tersebut selama hampir 30 tahun, tetapi tetap berada di posisi paling buncit. Apa gunanya konsultan semacam itu bagi seorang karyawan muda yang ingin maju? Ada anggapan keliru bahwa orang-orang sukses sulit dihubungi. Anda sebenarnya mudah menjalin kontak dengan mereka. Orang-orang sukses biasanya paling sigap dan rendah hati dalam mengulurkan tangan. Karena mereka mencintai pekerjaan dan kesuksesannya, mereka pun ingin melihat seseorang mampu menggantikan posisinya ketika mereka purna tugas. Orang yang tidak peduli dan tidak mau mengenal orang lain adalah orang sukses gadungan. Seorang eksekutif menjelaskan, saya memang wanita sibuk, tapi tidak ada tulisan, jangan ganggu di depan pintu ruangan saya. Salah satu fungsi pokok saya adalah memberi bimbingan konseling. Kami menyediakan semacam pelatihan standar kepada semua karyawan. Namun, konseling pribadi atau tutorial tetap terbuka bagi siapapun. Saya bersedia membantu karyawan yang datang membicarakan masalah pribadi ataupun masalah perusahaan.
Saya senang sekali melihat individu yang menunjukkan antusiasme terhadap tugasnya dan mencari cara mengaitkannya dengan tugas lain. Namun, saya jelas tidak mau menghabiskan waktu dengan memberi nasihat kepada siapapun yang tidak tulus memintanya, katanya lagi. Bertanyalah pada orang berkualitas terbaik. Meminta nasihat dari orang yang gagal sama aja dengan meminta tukang obat mengobati penyakit kanker. Sebelum rekrut karyawan untuk menempati posisi kunci, banyak eksekutif mewawancarai istri karyawan tersebut terlebih dahulu. Seorang eksekutif penjualan berkata kepada saya ingin yakin bahwa tenaga penjualan ini didukung keluarganya. Maksudnya, keluarganya tidak keberatan jika ia harus bepergian keluar kota, bekerja dengan waktu tidak teratur, dan mengalami ketidaknyaman lainnya sebagai resiko tugas. Keluarganya harus membantu karyawan ini menghadapi masalah tersebut. Para eksekutif saat ini menyadari bahwa kejadian-kejadian di sepanjang akhir pekan, di antara pukul 18.00 hingga 09.00, langsung mempengaruhi kinerja karyawan seseorang dari 09 sampai 18. Karyawan hidupnya di luar jam kerja bahagia biasanya lebih sukses dari karyawan yang tinggal di dalam rumah yang suram dan membosankan. Mari kita perhatikan cara dua orang karyawan, John dan Milton. Dalam menikmati akhir pekan, mari kita lihat pula hasilnya. Dia psikologi John pada akhir pekan berjalan seperti berikut. Biasanya, John melewatkan petang hari dengan beberapa teman-temannya yang menarik. Petang lainnya dihabiskan dengan menonton film di bioskop, bergaul dengan komunitas lain, atau berada di rumah seorang teman. John meluangkan waktunya untuk berkegiatan kepramukaan pada Sabtu pagi. Ia berkeliling dan mengerjakan sesuatu di sekitar rumahnya pada Sabtu petang. Ia sering bergiat pada aktivitas khusus seperti membangun patio di belakang rumahnya. Esoknya, di hari Minggu, John dan keluarganya melakukan sesuatu yang unik. Hari Minggu ini mereka memanjat gunung, hari Minggu depan mereka mengunjungi museum, kadang-kala mereka berkendara keluar kota karena tak lama lagi John ingin membeli properti. Hari Minggu petang dilewatkan John dengan tenang. John biasanya membaca buku dan surat kabar. Akhirnya, akhir pekan John dikemas dan direncanakan dengan baik. Ia banyak melakukan aktivitas yang menyegarkan untuk mengusir kebosanan. John memperoleh banyak penyegaran psikologis. Kebalikannya, dia psikologis Milton kurang seimbang dibandingkan dengan John. Kegiatan akhir pekannya tidak terencana. Milton biasanya merasa kelelahan pada Jumat malam, tapi ia sering bertanya pada istrinya, "Kau ingin melakukan sesuatu malam ini?" Tetapi rencana itu tak ada kelanjutannya. Milton dan istrinya jarang menghibur diri dan jarang keluar rumah. Milton bangun siang pada hari Sabtu dan menghabiskan hari itu dengan mengerjakan sesuatu. Pada malam Minggu, Milton dan keluarganya pergi ke bioskop dan menonton televisi. Apa ada hal lain yang bisa dilakukan? Ia hanya menghabiskan waktu dengan tidur dan pada Minggu pagi. Pada Minggu petang mereka berkendara ke rumah Bill dan Mary, atau pasangan itu yang berkendara mengunjungi rumah mereka. Bill dan Mary adalah pasangan suami istri yang sering mengunjungi Milton dan istrinya. Akhir pekan Milton diisi dengan kejenuhan. Saat Minggu petang perlahan berlalu, seluruh keluarga Milton gelisah karena mereka jarang keluar rumah. Mereka tidak dapat mengambil keributan di rumah tangganya, tapi mereka berada dalam situasi psikologis yang menegangkan. Akhir pekan Milton benar-benar menjemukan. Milton tidak memperoleh penyegaran psikologis. Ini apa akibatnya dari lingkungan rumah tangga John dan Milton? Mungkin akibatnya tidak langsung terlihat dalam sepekan atau 2 pekan saja. Namun, imbasnya bakal luar biasa setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Pola lingkungan sosial John menyegarkannya, memberinya ide dan mempertajam cara berpikirnya. John ibarat atlet yang mengkonsumsi santapan bergizi. Pola lingkungan sosial Milton melemahkan kondisi psikologisnya. Cara berpikirnya tersumbat. Milton ibarat atlet yang mengkonsumsi permen dan bir. Mungkin John dan Milton ada dalam posisi sejajar saat ini, tapi akan ada jurang pemisah yang dalam antara mereka pada bulan-bulan mendatang. John pasti menempati posisi teratas. Pengamat dadakan akan berkata, saya rasa John lebih berkualitas dan berkompeten dibanding Milton. Namun, Anda bisa menjelaskan perbedaan kinerja John dan Milton adalah buah dari perbedaan asupan pikiran yang dikonsumsi keduanya. Tiap petani jagung tahu betul dirinya harus sering-sering memupuk ladang jika ingin memanen banyak jagung.
Anda pun harus memberi asupan padi benak Anda jika ingin memberi hasil yang lebih baik. Pada sebuah petang sebulan lalu, Sar, kayaknya udah dulu, Sar. ya udah, oke. Mungkin yang nggak mutusnya Kang ya. Oke, ada yang mau sharing? Oke, menarik loh ya. Menarik banget loh. Ini relate banget ya dengan yang sehari-hari kita jalankan di bisnis HDI. Tadi yang pertama ya, negator. Nah, sebetulnya kita waktu jalan di bisnis HDI juga banyak loh ketemu yang kayak gini nih. Ya, di Vilo kita tadi start dari 139. Ya, ya gitu. Anda tahu lah ya, mungkin Anda enggak tahu Anda sudah mengalami belum yang mengatakan mungkin, loh HDI udah ketinggalan, itu bisnis yang boomingnya itu zamannya pandemi, sekarang itu udah enggak, gitu ya. Apalagi, aduh, itu bisnis sudah enggak relate di zaman ini, gitu ya. Zaman ini mungkin lebih enak ini nih, jadi apa konten creator misalnya gitu ya. Konten creator tuh dapatnya lebih banyak. Aduh, bisnis MLM itu lama. Itu mesti satu persatu, nggak bisa cepet ya dan lain sebagainya gitu ya. Ya Sari ya. Makanya dia sampai tak Betul garis bawahi banget. karena Sari itu kelinci percobaan. Yes, kan pas banget kan ya sama bacaan hari ini ya kan? Gitu. Nah, Anda boleh ini ya, boleh open mic atau Anda boleh chat ya. Apa aja sih negator yang Anda pernah dapetin gitu ya? Dan bahkan Atau cerita yang WW ini menarik ya. Bahkan hmm, sebenarnya si WW ini kan orangnya cerdas, gitu ya. ya, Tapi karena hanya pola pikirnya dia yang salah, dia selalu mandang suram tentang masa depannya. Endingnya yes. pun dia juga tidak punya kesempatan yang lebih baik dalam kehidupannya gitu loh. Yes. Contoh negator tuh just a small thing kayak WW ini ya. Ada info terbaru gitu ya. Dia kan langsung lihatnya, wah ini mah lagi cari uang misalnya nih. Ada motivator gitu ya. Terus ada acara, ada seminar gitu. Terus kalau orang negatif tuh pasti lihatnya apa? Halo, paling ini cuma motivasi toh, gitu kan. Ngapain dengerin wong cuma motivasi toh gitu ya. Itu sudah jelas tuh negator gitu ya karena tidak ingin melihat sesuatu apa yang positif yang saya bisa dapatkan. Nah, Ya. terus dia bahkan ngasilin uang tuh cuma tiga cara. Pertama nikah sama orang kaya, gitu kan. Hmm. Nah, yang kedua pola pikirnya dia loh bahaya. Yang satu nikah sama orang kaya, yang kedua si Wewe itu ngomong bahwa curilah sesuatu yang rapi dan legal. Tuh. Yang ketiga, teman sama orang yang tepat, orang yang berpengaruh. Masalahnya dia tuh cuma melihat orang yang berpengaruh itu kayak yang memang level up gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya tetap dia gagal dalam hidupnya karena itu yang di dalam kepalanya. Gitu. Dan itu si Wewe jadi objek penelitian kelinci percobaan ya. Kayak kelincinya saya hari ini. Oke. Dan orang negatif itu kalau dia sendiri tidak berubah dari cerita si Wewe ini pun teman-temannya juga meninggalkan dia kok gitu. Hmm. Jadi bukan karena kalau mungkin kita merasa circle-nya kok tambah sedikit, nah itu jadi tanda tanya gitu ya. Ini kenapa kok teman-teman menyingkir dari saya gitu? Apakah saya ini apa mungkin tidak disukai dalam hal mungkin ada perkataan yang negatif atau perlakuan yang negatif itu kan juga orang mungkin nggak nyaman. Nah, makanya yang dilakukan adalah teruslah bertumbuh supaya circle kita tuh pun teman-temannya jauh lebih banyak lagi gitu sih. Oke, mungkin kalau dari saya garis bawahi ya. Ingat bahwa tadi dikatakan mereka itu kadang tidak selalu bermaksud jahat loh. Mereka itu juga Iya, orang ada baik. kata-katanya mereka tuh sebenarnya baik. Mana ya tadi ya? Ya. Nah itu yang tapi kita harus hati-hati ya. Ingat bahwa kita itu setiap hari itu harus improve, harus berubah, harus menjadi lebih baik. Ya, tadi pagi saya lagi dengerin ya tentang
Kenapa Nokia itu fail? Padahal di era tahun 90-an, 2000-an ya kan. Ayo yang waktu itu udah pegang HP, apa merek HP-nya? Pasti Nokia, ya kan? Iya Tapi dong. ya kan? Tapi terus Nokia hancur, padahal sampai yang sebegitu besarnya. Dan yang luar biasa, CEO-nya pun mengatakan bahwa kami tidak berbuat sesuatu yang salah loh. Tapi kenapa ya kami hancur? Justru itu, ya. Justru ketika mereka ini mulai bermain aman, mereka sudah tidak lagi mau mengambil sebuah yang namanya resiko untuk bertumbuh. Karena bertumbuh itu pasti bertolak belakang dengan kenyamanan. Ya. Kalau yang nyaman-nyaman itu hati-hati. Kalau kita sudah lebih mengejar kenyamanan, jangan-jangan itu sudah nggak tumbuh lagi loh. Ya. Nah, si Nokia ini udah mengejar ke situ. Dia sudah nggak berani lagi eksperimen sesuatu yang out of the box, yang di luar dari kebiasaan, di luar dari kotak. Sehingga ya gitu. Tahu-tahu mereka udah merasa, tahu-tahu mereka udah hancur aja gitu ya. Setelah itu eranya berganti ke BlackBerry. Nah, BlackBerry ternyata punya kesalahan yang sama, yaitu akhirnya masuk ke zona nyaman lagi, gitu ya. Yang akhirnya hari ini udah nggak ada lagi kan. Kita udah pakainya Android atau ke iOS, gitu. Nah, apa yang saya belajar dari bacaan ini ya, pertama-tama yang saya tulis tadi langsung, kalau kita sadar, coba mulai 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 waspada, saya ini banyak bergaul sama orang yang positif atau yang negatif ya, ya kan? Kalau yang mulai mengatakan hati-hati, HDI ini tuh bakal hancur. Udah nih, ini decline terus nih. Coba dilihat aja tuh, decline gitu ya. Decline itu kalau gambar grafik itu grafiknya menurun. Apa? Coba lihat. Kalau saya ngelihatnya kok beda ya. Saya nggak ngelihat decline tuh. Saya ngelihat apa yang hari ini CEO-nya HDI lakukan gitu ya, Brandon Chia. Oke tuh, ya dia improve terus kok. Saya lihat HDI Learn hari ini udah berubah jauh banget, ya kan? Untuk Anda yang baru join mulai Yes. Oktober kemarin, ada program 90 hari, Anda bisa langsung ikutin tuh di situ. Dia improve tuh. Terus saya lihat lagi apa? Ya perubahan-perubahan itu ya tadi seringkali memang nggak nyaman. Tapi yang sekali lagi yang kalau saya lihat improve kok HDI berubah terus gitu ya. Bahkan Brandon Chia itu bukan orang yang mau di zona nyaman, dia rela untuk mencoba resiko ya. Dalam pengertian bukan meresikokan sesuatu yang bagaimana, tapi dia mau mencoba sesuatu yang baru, yang berbeda gitu ya. Contoh, saya lihat di Better Botanics misalnya, dia bisa aja kan untuk mempertahankan shampoo dan hair serum kita kan udah ada sejak dulu, udah aman, udah punya pangsa pasarnya sendiri gitu ya. Karena ada juga orang yang mempertanyakan ke saya, kenapa sih kok harus berubah? Ya, apalagi kenapa kok harganya turun gitu ya, seolah-olah kayak terjadi downgrade. Padahal saya rasa enggak tuh. Memang memang target pangsa pasarnya berubah nih, gitu ya. Apa yang mau ditembak dengan Better Botanics itu sesuatu yang different dengan sebelumnya. Nah, itu yang kita mesti belajar juga. Ya, tadi ya, cek lingkungan saya ini lingkungannya positif atau negatif. Kalau negatif ya, maka tadi yang saya langsung garis bawahi adalah keluar dari lingkungan yang negatif. Kalau enggak ya akan keseret terus. Ngerasain nggak, Sar? Betul ya? Betul. Dan ini sudah dikatakan kok di halaman 141 bahwa orang-orang yang berpikir serupa selalu berkumpul bersama. Jadi kalau yang rata-rata negatif, kan pernah nih kalau aku masuk satu komunitas temen gitu ya, isinya tuh cuma ngerasain orang ngajak gibah gitu ya. Yang ini gini loh, yang ini punya utang di sana, yang sini gini loh, yang sini apa anaknya begini, anak kasihan. Yes. Nah itu tuh ujung-ujungnya tuh ya akan membahas seperti itu terus. Tapi Yes. karena yang dipikirkan itu kayak ya serumpun kali ya. Katanya kan burung yang sama kan berkumpul dengan komunitas burung yang sama juga itu. Yes. 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 Nah, ini juga sesuatu yang menarik gini ya. Saya juga pernah baca satu satu cerita ya. Eh, Misalnya contoh nih, eh, saya lihat misalnya si A sama si B gitu ya. Si A sama si B itu misalnya selama ini suami istri ini baik-baik saja gitu ya. Terus suatu hari
misalnya nih, ini cuma contoh aja ya, saya mensarikan dari apa yang saya baca. Saya ketemu sama si suaminya nih ya, terus ngobrol-ngobrol, suami, aku tanya, biasanya kamu kalau pulang kantor, istrimu bikinin kamu apa, minum atau makan gitu, kasih nggak? Oh enggak tuh, selama ini ya biasanya aku ambil sendiri sih makanan minuman aku. Oh, kok gitu? Padahal mestinya istri itu melayani suami. Mestinya dia tuh kalau kamu pulang dia bikinin kamu minum, dia sambut gitu kan. Kasih teh kek atau kopi kek, kasih ya apa snack kek. Nah, itu hal yang negatif yang saya mulai masukkan tuh, tanpa saya sadari gitu ya. Nah, dari situ si suami ini mulai kepikiran kan, iya ya, mungkin mungkin jangan-jangan itu kali ya, harusnya istriku tuh waktu aku datang tuh mestinya dia sambut aku, bikinin aku minum kayak, bikinin aku makan kayak gitu ya. Akhirnya yang lama-lama hubungannya baik ini lama-lama terus jadi berantem. Bahkan bisa jadi akhirnya berakhir sampai ke perceraian. Nah, itu hati-hati. Jadi selain waspada dengan lingkungan, ternyata kita pun juga harus waspada dengan apa yang keluar ya dari mulut. Bahkan juga apa yang dipikirin. Nah, ini mesti hati-hati. Jangan sampai kita ini yang ternyata jadi devil gitu ya. Jadi yang jahat yang merusak yang lain. Setuju nggak, San? Setuju banget. Ya, dan note-nya pun juga udah jelas bahwa gimana caranya kita positif pun itu pastikan bergaul dengan kelompok yang berpikir positif. Yes. Karena orang Yes. yang berpikir positif itu harusnya apa yang keluar dari mulutnya pun akan berbeda, gitu. Jadi kemarin pun saya mencoba yang lihat sama orang ini, yang kelihatan berpikir positif itu saat ketemu pertama aja, mulutnya yang keluar adalah pujian. Biasanya seperti itu gitu ya. Yes. Tapi kalau ketemu pertama udah body shaming, ya udah itu aku sudah langsung bye gitu ya kasarannya. Jadi kan ada ya ketemu temen yang baru pertama, lama nggak ketemu kok lama gitu. Nah itu sama kok gendut men gitu ya. Atau sama ya, lama nggak ketemu, kelihatan lebih awet muda kamu. Nah itu kan sudah kelihatan bahwa orang itu tuh, oh nih dia pola pikirnya gimana nih gitu. Nah dari situ baru kita bisa menseleksi siapa mana dan kepada siapa kita bergaul itu, dan jangan sampai kita yang jadi negatif, bener katanya Pak Ronald gitu ya, jangan negatif tuh contohnya gini, ketemu konser ini kalau di HDI ya, corona kok dadak jauh-jauh loh kok dari Salatiga ke Semarang, capek-capek hujan-hujanan. Halo tinggal di HDI Store aja toh, konsumennya ngapain didatangi, kok repot-repot, biayanya tuh keluar banyak. Niatnya baik ya, niatnya baik supaya corona nggak kepanasan, nggak harus capek-capek gitu ya, ngirim barang ke konsumen. Niatnya kasih tahu kalau ada store gampang, tapi itu mengecilkan sebuah pekerjaan baik yang memang dia harus lakukan. Itu kalau di HDI rata-rata seperti itu. Ini contoh-contoh niatnya baik, tapi nggak bener. Ini kalau dikatain seperti itu ya. Contoh, ngapain kamu repot-repot ini loh, ngisi arisan sampai berdondotan kayak gitu. Ya udahlah, seadanya aja. Hidup tuh disyukuri. Nah, niatnya baik. Nggak Bersyukur loh, capek-capek ngajak ngisi. bersyukur loh. Ada yang beli nggak, Sar? Nggak ada yang beli kan? Lah iya. Lah ya, nanti harus apa beres-beres dekor apa segala macam, niatnya baik nggak baik loh niatnya, tapi nggak bener. Kenapa nggak bener? Ya dia kehidupannya mungkin udah baik-baik saja, ya kan? Kita di sini masih butuh untuk ngerintis. Nah, itu. Jadi nggak hanya kita mendengar, tapi kita juga saatnya berucap. Itu harus dipikirkan. Misalnya contoh Ya. lagi ini Pak Ronald. Apa disuruh ngejar diamond? Aku loh, ada bulu apa-apa. Wis yang penting manajernya cukup kok. Aku wis bersyukur banget kok ada manajernya. Ya, saya diingetin satu lagi nih ya, terakhir nih dari saya ya, biar teman-teman juga punya kesempatan sharing. Hati-hati banget, apalagi kalau nuansanya udah spiritual banget, udah religius banget gitu ya. Misalnya contoh gini, udahlah Sar, percaya aja semua tuh karena anugerah Tuhan. Susah payahmu tuh tidak menambahinya. Udah,
Hidup itu tuh nggak, kamu kerja tuh nggak usah rekoso-rekoso, nggak usah keras-keras, nggak usah sampai bagaimana. Udahlah, santai aja. Kalau udah waktumu berkembang, nanti kamu akan berkembang kok, gitu. Iya, itu sering banget itu ya. Hati-hati. Sambil rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya sudah, kita jalanin aja Mm-mm. kayak biasanya. Nanti kan ada rezekinya sendiri gitu kan. Nah, sementara yang ngomong hidupnya memang udah enak, ya kan? Iya, yang ngomong hari ini udah levelnya lain gitu ya. Tapi lebih menggemaskan kalau yang ngomong tuh rasanya di bawahnya kita loh. Kita lebih gemesin. Udah ngomong gitu, ya kan? Tapi ternyata terus berikutnya, Sar ada duit nggak, Sar? Aku mau pinjem buat beli susu. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus tadi ini saya juga tertarik ini loh Pak Ronald mengenai ceritanya ini ya bahwa kejadian-kejadian sepanjang pekan itu ya kayak misalnya kita pun itu malah banyak memengaruhi untuk kinerja di pagi hari ya kan. Jadi kalau yang di halaman 143 kinerja kita tuh dari pukul 6 sore sampai 9 pagi itu sebenarnya akan memengaruhi dengan kinerja kita besok pagi jam 9 sampai jam 6. Nah, bagaimana caranya kita untuk lebih punya kebahagiaan dalam arti di sini tadi dikatakan tentang si John itu ya. Dia tuh sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mungkin work life balance. Wih, gitu ya. Work life balance-nya dia itu dia tahu kemana dia harus eh apa ya, ngecas energinya dia Sar, mungkin sebelum sampai gitu. situ, Sar. Ya, Kurasa kamu punya jawaban yang baik ya. Tapi kan hari ini juga banyak ya teman-teman yang masih start awal ini terus-terus punya keluhan seperti ini. Lah itu kalau Bu Sari kan enak didukung sama suami. Aku tuh nggak didukung soalnya. ya itu paling sering tuh ngomongnya kayak gitu. Iya, itu di situ ada Pak Suami gitu ya. Pak Suami, Anda boleh bersuara. Anda mendukung saya kapan? Iya, iya, iya. Loh, iya Dari iya iya saya toh. start lagi. Enggak, aku sebenarnya mau sharing sendiri sih. Iya 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 boleh boleh boleh. Enggak, ini aku jadi keinget kemarin ya, beberapa hari yang lalu ini terjadi sama teman sendiri lah. Ya, teman deket gitu. Jadi ceritanya si istri ini kan istilahnya sudah, ya dari HDI itu sudah lumayan lah dapatnya, dia bisa nyukupi keluarga tiap bulan apa segala macam. Cuman karena lakinya ini memang masih belum merestui, tapi yang bikin saya heran itu ya memang dia negatif sekali. Ketika bertemu mungkin di rumah ya obrolannya kan seputar yang menjelek-jelekan dan segala macam. Saya juga nggak tahu, dia juga nggak cerita terlalu dalam tentang HTI-nya gitu. Terus, cuman kalau saya bisa nerawang, saya bisa baca, ini arahnya memang mungkin lebih ke egois suaminya. Jadi suaminya ini mungkin merasa pendapatannya lebih kecil daripada istri, sehingga dia selalu mencari titik celah kesalahan apa yang sekiranya dihasilkan dari HDI. Misalkan kamu HDI malam-malam pulangnya ini, nanti dia jadi bahan buat apa ya, untuk marahi dia, untuk ngomelin dia gitu loh. Tapi yang saya nggak habis pikir, ketika bulanannya HDI itu masuk, lakinya itu ikut makan gitu loh. Itu kan lucu namanya. Saya tuh sampai geli kalau orang-orang negatif kayak gini. Modelnya harus diapain gitu loh. Cuman saya ya lucu aja gitu loh. Ya ini mungkin semoga ini nggak kejadian di jaringan rekan-rekan semua ya. Cuman ya ini buat apa? Saya sharing aja. Jadi ada juga loh model-model istilahnya negator-negator yang kayak gini. Jadi dia itu selalu menjelekkan apa segala macam. Ternyata kalau saya telusuri kenapa kok selalu HDI yang disalahkan. Nah, ketika saya tanya, emang suamimu itu pendapatannya berapa? Lah, dia bilang sekian sekian. Oh lah, pantes. Ini mungkin yang jadi membuat dia itu merasa kamu tuh ibu rumah tangga, istriku, harusnya kamu tuh nggak boleh lebih dari aku gitu. Jadi itu udah kejadian berulang-ulang, istilahnya merasa
kamu tidak usah ngurusi HDI-mu, ini itu. Tapi yang bikin saya heran ketika dia bulanannya keluar, dianya ikut makan gitu loh. Itu kan sesuatu yang apa ya, lucu ya menurut saya. Ya jadi intinya lingkungan negator itu bukan hanya di pertemanan, tapi yang paling melekat itu justru di pasangan. Nah kayak tadi kalau Ronald tanya, suaminya kan mendukung, ya saya dukung karena apa ya? Karena saya tahu pendapatan di sini besar gitu loh kok. Ya saya Ya, pada mulai ya, kan intinya orang normal kan begitu. Ya ya, kita harus jadi orang normal kan. yes. Ya paling itu aja sih kok. Oke, thank you. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing. Lisa kayaknya udah pengen sharing dari tadi. Sharing apa ya? Ya Nah, sebenarnya banyak sih Nel. Aku kemarin di Bandung pun juga kadang kan orang bilang ya, misalkan ketemu sama orang di sini ya, di CJDI memang bisa dapat duit, itu yang pertama. Terus apa benar itu memang bisa jadi bisnis? Itu kan ya MLM ya, padahal MLM itu kan ya bisa bisnis kan, cuman orang kan tujuannya itu MLM itu yang jelek. Nah, terus pada di Bandung pada waktu saya brand prospek, itu belum banyak yang tahu loh saya. Jadi Raya Dewi itu apa? Wah, ya ini kesempatan kan buat aku ya kan. Terus madu kelapa honey apa ya? Waduh, terus suster-suster juga saya belum prospek ya kan. Ternyata memang banyak yang belum tahu gitu loh. Kalau orang bilang di sini nggak bisa mendapatkan hasil atau misalkan HDI itu ya pekerjaan yang ecek-ecek, menurut saya sih ya pikirannya mereka aja yang negatif gitu loh. Tapi kalau kita mau melihat ke depan bahwa peluang atau kesempatan yang ada di depan kita itu masih banyak gitu. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau deketin, kalau kita mau blend prospek, kalau kita mau cari orang, kalau kita mau belajar, istilahnya, aku tak nyapa dulu. Tapi kalau misalkan kita ya di lingkungan yang negatif ya tadi banyak juga. Nah aku ketemu halalis, kamu kan ya mending jadi karyawan, dapat ini, gaji tetap. Siapa bilang jadi karyawan enak? Aku juga sudah merasakan karyawan bertahun-tahun, ya kan? Justru yang aku rasakan kebebasan waktu pun juga aku stres. Nggak bakal yang namanya aku bisa kumpul keluarga. Itu sama sekali nggak bakal aku dapetin di situ gitu loh. Mau nggak mau ya udah kamu harus masuk gitu loh. Ya itu mulai tak ceritain dengan lingkungan-lingkungan yang seperti itu ya. Akhirnya yang negatif itu mungkin berkurang ya. Terus masuk akal juga sih pendapatmu atau pemikiranmu sih. Ya iya, ya ini makanya aku sudah mendapatkan yang namanya bisnis jadi itu ya kebebasan waktu bahkan kebebasan finansial. Dan aku juga sudah bisa membuktikan kok dari HDI. Aku bilang gitu. Banyak loh Bandung itu nggak tahu HDI itu apa. Nah, gila nggak? Rumah sakit segede itu masih banyak yang oh ya jadi itu apa? Kelapa ini itu apa ya? Propolis apa ya? Wah lah ini kesempatan ini. wow, luar biasa ya. Nah, ini bukti ya teman-teman ya, kayak yang sering kali berpikir bahwa sebetulnya masih ada peluangnya nggak sih di HDI. Itu loh Lisa barusan cerita, di Bandung. Kita tahu ya, Bandung itu HDI cukup gede ya. Ada beberapa leader-leader besar itu dari Bandung ya. Ada Hendra Utama, ada Herman, ada siapa lagi itu banyak ya. Ada Caroline. Tapi ternyata masih ada ya orang-orang yang nggak tahu HDI ya. Ya, ya. Gila. Oke, Thank ya. you. Thank Oke, you. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing. Sari mau nambahin, Sar? Bagi Corona, Oh iya, silakan Bu Jaisa. minta maaf saya tidak on cam. Iya, jadi saya mau sharing soal orang apa negator ya. Jadi memang dalam perjalanan itu saat kita berbisnis ya, yang saya alami itu di HDI kemarin itu sampai hari ini, memang banyak sekali orang presentasi orang negatif itu banyak ya. Jadi apa namanya, saya sering ya ketemu bahkan itu dalam keluarga sendiri itu dibilang begini, aduh tua katanya gitu kan, kalau saya paling tua ya, tua itu kan sudah banyak suplemen tuh, sudah banyak ini produk gitu,
orang jadi bingung. Jadi orang juga sudah sudah tidak mau lagi mau bingung yang mana gitu, yang baiknya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika saya duduk dengan siapapun selalu dibilang oleh keluarga atau saudara gitu, ujung-ujungnya nanti presentasi lagi. Gitu. Jadi setiap kita ketemu orang, dapat orang atau orang datang ke rumah, begitu saya duduk bersama, ya udah dibilang, termasuk anak-anak juga sering, mama ini kalau udah duduk dengan orang aja ujung-ujungnya presentasi HDI lagi, begitu presentasi HDI. Padahal kan saya kan berusaha untuk bagaimana bisa kita cerita-cerita dulu, kita kenalan dulu, kita mau tahu gimana keadaannya, gitu, apa sehat enggak, gitu. Jadi ada intro masuknya. Tapi begitu memulai, itu sudah dibilang oleh anak-anak ada, mama itu ujung-ujungnya nanti presentasi HDI lagi gitu. Mama mereka enggak ada waktu gitu. Seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang saya ketemu. Tetapi intinya saya pada prinsipnya punya landasan bahwa saya yakin dengan produk saya. Dan saya selalu memberi kepada setiap mereka yang selalu memberikan pemikiran yang negatif, saya positive thinking aja. Saya bilang, ya udah kalau memang kalian berpikiran seperti itu dan selalu berpikiran begitu untuk HDI saya mau undang sekalian sewaktu-waktu datang duduk dan saya presentasi. Kita bedahlah produk sehingga kalian mengerti. Makanya kalau mendengar itu jangan setengah-setengah sih bilang, dengar penuh sehingga kalian mengerti. Yang kedua, apapun produk yang lain, orang mau cerita baik, bagus atau apapun, tapi pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa yang bertahan, yang berkualitas itu yang bertahan cukup lama, itu perusahaannya sekian lama seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya yang saya alami dan luar biasa ya. Artinya itu hal-hal yang kadang bukan dari luar ya, tapi dari dalam, dari keluarga sendiri tantangan itu gitu. Karena kok jadi ini pebisnis gitu, tapi pengusaha gitu, pebisnis ya katanya. Oh iya, tapi kenapa nggak kaya-kaya begitu, nggak maju-maju gitu. Itu. Jadi itu tantangan. Jadi tetap berjalan terus, tetap semangat terus. Ya, mungkin itu dari saya, Corona. Ya, thank you Bu Jaisa. Oke, thank you buat semuanya sharing. Tapi harapan saya di sini menceritakan tentang negator itu bukan malah kita mengumpulkan cerita-cerita negatif ya teman-teman. Jadi pasti kita setiap pribadi punya pengalaman hal-hal yang nggak enak itu semua pasti punya. Tapi alangkah baiknya yang hari ini dipelajari itu lebih tentang what's next, saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya lakukan kalau saya ketemu si negator itu gitu ya. Jadi nggak perlu untuk mengumpulkan cerita negatif lagi, maksudnya terus Anda sharingkan cerita negatif lagi itu jadi hawanya tambah nggak enak lagi nanti. Yes. Yang harus dilakukan di sini adalah pada saat Anda mengalami hal negatif, so what's next? Kamu mau ngapain nih? Udah tahu ini dia negator, udah tahu ada orang yang memang pola pikirnya itu salah, terus mau ngapain? Mau dihadepin atau better ditinggal, kan itu sebuah opsi kan ya. Kalau di sini udah jelas, kalau udah negator ya udah tinggal aja. Ngapain kita beradu mulut, beradu kemampuan dengan mereka, kan seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman, kuncinya di sini ini salah satunya apa sih? Konsultasi ya. Jadi pada saat kita ini sudah ketemu hal yang tidak enak, ataupun mungkin bagi Anda ini benernya baik apa enggak ya, segera cari upline Anda supaya memastikan bahwa pola pikirnya kita terus tetap. Saya pernah punya pengalaman itu gitu loh, Ronald. Pada saat saya ke kantor, ada yang orang levelnya lebih tinggi dari saya gitu ya, networknya udah gede gitu ya, tapi orangnya hanya ngomong sesepele bahwa ya ampun Sar, kok rekosomon kayak gini, kamu nanti bakal gede kok, ada waktunya yang gede. Dia ngomong seperti itu. Saya pikir ya juga ya, ada waktu Tuhan, betul, waktu Tuhan ada. Tapi apa yang saya lakukan setelah itu?
Anda harus tahu, yang saya lakukan setelah itu, saya langsung segera telepon upline saya. Saya mungkin terkenal nih, orang yang paling cerewet, mungkin bagi upline saya ini termasuk, saya ini first line paling cerewet, yang selalu tanya konsultasi hal-hal remeh-temeh kadang. Tapi itu saya tahu bahwa itu untuk membenarkan otak saya. Saya cuma nanya, ya Kak, aku diomongin kayak gini ya, ini bener apa enggak? Nah, itu baru dibedah lagi secara logis. Ini siapa yang ngomong, siapa yang berbicara, kondisimu hari ini bagaimana, terus yang kamu pikirkan hari ini di dalam kepalamu kayak apa. Nah, pada saat Anda mengalami hal-hal itu, segera konsultasi. Nggak masalah kok. Bahkan di sini dikatakan bahwa eh, banyak orang kan mengira bahwa orang-orang sukses itu sulit dihubungi. Itu di halaman 143. Padahal sebenarnya mereka itu mudah loh untuk menjalin kontak dengan mereka. Orang yang sukses biasanya paling sigap dan rendah hati dalam mengulurkan tangan. Tapi kita yang harus tahu, ya dalam artian yang kita sampaikan itu terus berulang nggak? Kalau terus berulang ya siapa aja sih yang kalau ditanyain terus berulang kan dia juga lama-lama bosan juga gitu ya. Kayak gitu. Tapi di sini selama kita ini mau terus berubah dan bertumbuh, maka mereka-mereka pun yang sukses pun itu akan dengan senang hati untuk menolong kita. Itu sih. Itu note dari saya, Pak Ronald. Oke, mungkin ini ya, karena kebetulan ini terakhir mungkin ya dari saya ya. Dari Neti, ini ada sesuatu yang menarik ya. Ya, habis itu gimana kalau tiap hari ketemu? Nah, ini kan juga banyak ya yang ngalami ya. Bagaimana kalau kita tuh tiap hari ketemu dengan si negator itu? Kayak tadi mungkin ceritanya Sugi. Lah, kan nggak bisa lari ya, wong itu suaminya gitu kan. Kalau temennya masih enak ya, mungkin tadi kan Sari bilang, ya udah jangan ketemu lagi ya. Mungkin kalau itu temennya bisa lah, kalau suaminya. Nah ini ya kalau dari Istrinya, saya istrinya. atau istrinya gitu ya tadi ya. Pokoknya pasangannya lah gimana nggak bisa lari kan. Satu kalau bagi saya ya satu jaga hati dan pikiran kita tuh tetap positif. Yang penting kitanya nih, yaitu dengan cara apa? Terus memasuk-masukkan yang positif. Maka itu akan menetralisir yang negatif-negatif tadi. Dengan cara tadi ya, pastikan kita itu terkoneksi dengan komunitas yang positif. Nah, seperti Anda, thank you yang Anda yang sudah setia ikut baca buku. Ini aja rasanya nggak cukup, Anda juga perlu ya untuk masuk ke channel-channel YouTube yang positif, let's say katakan kayak Bill YouTube ataupun di Propolis Team gitu ya. Nah, Anda perlu dapat input positif sebanyak-banyaknya. Kedua, jadilah tempat sampah yang bolong gitu ya. Kalau Anda tahu orang yang sering curhat negatif, kan tadi sudah dikatakan, sebetulnya dia tuh sedang menyuarakan isi hatinya dia sendiri. Jadi kita tahu, yang ngomong ini memang orangnya negatif gitu kan. Nah, buat kita ini kan jadi kayak tempat sampah. Tempat sampahnya jangan sampai bumpet bawahnya gitu ya. Tapi harus bolong, jadi begitu yang masuk ini langsung keluar lagi. Udah, jangan dimasukin. Kalau istilah saya dari dulu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Jangan masukkan ke dalam hati. Yang ketiga, kita tidak bisa mengubah orang lain, itu yang selalu kita pegang. Tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita, gitu ya. Yang negatif tadi tuh nggak bisa kita ngapa-ngapain, ya udah, itu kan urusannya dia. Tapi kita bisa selalu mengendalikan hati kita sendiri. Dan yang keempat ya, jadilah bukti, gitu. Udah, yang selain kali selalu dipertanyakan, apa ya benar sih di hadi itu ada duitnya? Apa ya begini, apa ya begitu? Ya udah, jadilah bukti. Nanti kan mereka akan diam sendiri, gitu ya. Mungkin dari saya itu. Dari Sari mungkin ada yang nambahin lagi? Kalau enggak, kita Iya, harus selesai. karena tadi ada negatif, kalau sampai Anda memasukkan ke dalam hati dan Anda sakit hati, ya, yang salah siapa? Ya, itu kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ada yang perkataan negatif, seperti kata Pak Ronald, katanya sampah, sampah kalau Anda terus ikat gitu ya, diplastiki, diikat, ditutup rapat-rapat dan disimpan, dan itu akan menimbulkan busuk. Busuknya adalah ya Anda sendiri yang akan membusuk gitu ya. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang negatif seperti itu, sampahnya dibuka aja, dibolongi supaya busuk-busuknya keluar gitu. Nah, supaya kita terus menjadi tempat yang terus fresh gitu ya, dan nggak ada namanya sakit hati itu kita yang menimbulkan, kita yang mengizinkan itu terjadi, sama kayak halnya pembusukan sampah itu kita yang mengizinkan itu terjadi. Itu aja sih menurut saya. Oke, thank you so much. Karena waktu kita harus selesai ya, mestinya banyak sih yang mestinya bisa kita obrolin ya. Besok kita lanjut lagi. Oke, siapa yang mau bantu tutup doa? Wih, ada Pak Johan. Ya, silakan Pak Johan tutup doa.
Langsung ditodong ya. Enggak, dia enggak dengar kok. Ya, siapa yang mau bantu tutup doa? Ayo, ya udah. Ayo deh. Saya bantu tutup doa ya. Kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin menurut keyakinan saya. Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena pagi hari ini untuk mengawali di minggu ini kami boleh kembali berkumpul dan kami boleh kembali ada di dalam baca buku. Terima kasih karena kami pagi hari ini boleh belajar bagaimana kami harus menjaga hati kami dan pikiran kami untuk tetap positif. Kami perlu aware dengan perkataan-perkataan negatif yang masuk menyerang seperti anak panah, tapi kiranya kami boleh punya hati yang kuat, boleh punya pikiran yang kuat, sehingga kami boleh menangkal semua anak panah itu, dan kami boleh bersyukur kami ada di sebuah komunitas yang positif, dan kiranya bisa menumbuhkan kami terus makin hari makin kuat, makin hari makin besar, dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami juga boleh memancarkan positif kami kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh mewarnai dunia ini sehingga dunia ini bukan cuma hitam dan putih, tetapi juga bisa berwarna-warni dan menjadi sebuah tempat yang indah. Kami mengucap syukur sepanjang hari ini, kami boleh disertai Tuhan, kami boleh diberkati, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau Tuhan yang buat kami berhasil. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita foto. Oke, Dani. 1, 2, ceklik. Iya, sampai ketemu besok pagi. Ada pengumuman lain, Sar? Pengumumannya sebentar, saya bukakan dulu pengumumannya. Kayaknya hari ini ada Yang acaranya di Titik ya. Itu online apa onsite ya? iya betul, online Zoom. Jadi nanti malam teman-teman kalau mau belajar product knowledge Biskin itu Yes. kebetulan kita bisa langsung Zoom product knowledge Biskin ya. Jadi karena ini Zoom kita bisa undang banyak orang untuk belajar bersama. Nah, hari ini kebetulan bersama dengan Bu Tuti dan Yuni, dan Yuni itu punya background farmasi ya, jadi dia akan melihat dari sisi ingredients-nya, akan dikupas lebih detail lagi di sana. Terus nah, ini November tanggal 5, tanggal berikutnya adalah yang khusus di Semarang aja tanggal 9 ya, jangan lupa Anda segera daftar EMC karena pendaftarannya terakhir nanti siang. Ya, itu aja. Oke, sampai ketemu besok. Thank you semuanya. Yuk, thank you semuanya. God bless you all.